Motif asli Saipullah, 26 tahun, membunuh dan memutilasi Kunaifi di Cipayung, Kota Depok, terungkap. Pelaku yang sempat mengaku hendak dilecehkan korban ternyata berbohong. Ia nekat menghabisi nyawa Kunaifi karena emosi ajakan berhubungan intim ditolak, sekaligus ingin menguasai sepeda motor milik korban. Kebohongan Saipullah terbongkar usai penyidik menyelaraskan keterangan dengan fakta lapangan. Saat pertama kali ditangkap di tempat persembunyiannya di Pandeglang, Banten pada Rabu 5 Agustus 2026, Saipullah membuat skenario palsu. Ia berdalih aksinya tersebut murni bentuk perlawanan diri karena merasa dilecehkan. Dia pegang-pegang saya, terus saya berontak dong. Saya berontak terus dia kayak nampar saya, kata Saipullah waktu itu. Namun, alibi tersebut dipatahkan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Katimsus 2 Unit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Ibda Bregi Yesaya Immanuel Sutijono menyebut, rekayasa cerita itu sengaja dibuat pelaku untuk menutupi niat jahat yang sebenarnya. Ia menyebut adanya intrik penyuka sesama jenis antara Saipul dan korban. Dari hasil pendalaman kami bahwasanya pelaku ada intrik penyuka sesama jenis, jelas Bregi. Perselisihan bermula ketika Saipullah mengajak korban untuk berhubungan badan. Dari situ, pelaku mulai berusaha untuk melakukan hubungan dengan korban, ungkapnya. Ajakan tersebut ditolak oleh Kunaifi. Penolakan itu memicu percekcokan di antara keduanya. Korban tidak terima, akhirnya menampar pipi daripada pelaku, kata Bregi. Tamparan tersebut membakar emosi pelaku. Di saat yang sama, Saipullah sedang terlilit masalah finansial. Rasa sakit hati akibat ditolak bersatu dengan desakan ekonomi yang menumpuk. Pelaku lantas melihat sepeda motor Honda PCX milik korban sebagai jalan keluar dari masalah keuangannya. Dari situlah, karena desakan ekonomi, pelaku memiliki niat untuk menguasai sepeda motor tersebut, tutur Bregi. Niat merampas kendaraan itu rupanya bukan timbul secara mendadak. Sesaat sebelum menemui korban, Saipullah sempat berbincang dengan seorang temannya. Dalam percakapan itu, sang teman menanyakan cara Saipullah merebut motor Kunaifi. Tanpa ragu, Saipullah melontarkan rencana gelapnya. Saat ditanya, katanya nggak tahu, mungkin membunuh orang. Begitu salah satu kalimat yang diucapkan oleh pelaku. Setelah mengeksekusi rencana pembunuhan dan memutilasi jasad korban, Saipullah membawa kabur sepeda motor PCX tersebut. Kendaraan itu langsung dijual ke daerah Pandeglang, Banten untuk mendapatkan uang tunai. Sementara itu, jasad Kunaifi yang sudah dipotong-potong dimasukkan ke dalam karung. Pelaku membuangnya ke area semak-semak di Jalan Raya Kaf Pancoran Mas, Depok. Lokasi tersebut merupakan lahan kosong yang berjarak sekitar 400 meter dari jalan utama. Keberadaan karung berisi jasad korban sebenarnya sudah diketahui warga sejak 24 Juli 2026. Namun tidak ada satupun warga yang curiga. Karung tersebut dibiarkan saja karena lokasi pembuangan memang kerap dijadikan tempat sampah umum. Seorang warga setempat bernama Baldu, 66 tahun, menceritakan situasi awal penemuan. Awalnya ada karung itu dari tanggal 24, dikira sampah biasa, makanya warga sini didiamkan saja, beber Baldu. Keterangan serupa disampaikan warga lain bernama Mawar. Ia tidak mengira benda di dalam karung adalah jasad manusia. Tapi kita anggap karena nggak tahu, anggap sampah biasa saja, kata Mawar. Teka-teki isi karung baru terkuak pada Selasa 4 Agustus 2026. Saat itu seorang anak warga membakar tumpukan sampah di lokasi tersebut, termasuk karung milik pelaku. Tadi dibakar sama anaknya Pak Tutu, pas karungnya terbakar dan meleleh baru kelihatan ada bagian tubuh atau badan di dalamnya, jelas Baldu. Warga yang kaget langsung melaporkan temuan tersebut ke pihak kepolisian. Saat diperiksa, jasad korban berada dalam kondisi rusak besar dan kehilangan kedua kakinya. Hingga saat ini, tim penyidik masih menyisir lokasi untuk menemukan potongan tubuh bawah milik korban. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin mengkonfirmasi pencarian masih berjalan pada Jumat, 7 Agustus 2026. Proses pencarian potongan kaki korban menghadapi beberapa rintangan di lapangan. Penyidik masih mengkonfirmasi titik pasti tempat pelaku melempar potongan tubuh tersebut. Faktor alam juga menjadi kendala utama penyisiran. Karena ada beberapa kendala di lapangan, pertama masalah kepastian pelaku membuangnya di mana, kemudian ada aliran air yang cukup deras, sehingga bisa membawa potongan itu terbawa arus. Karena itu, kami harus menelusuri aliran sungai.
Polda Metro Jaya menerjunkan tim K9 atau anjing pelacak untuk membantu penelusuran. Fisik dan durasi kerja personil di lapangan diatur agar proses pencarian tetap berjalan maksimal. Kemudian terkait dengan durasi, tentunya dari tim K9 maupun tim kami juga harus diatur agar kami tetap bisa bertahan sampai menemukan potongan tubuh yang masih belum ditemukan tersebut, tambah Iman. Atas tindakan keji tersebut, Saipullah kini mendekam di tahanan. Penyidik menjerat pelaku dengan pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana dan atau pasal 458 KUHP tentang pembunuhan biasa.